Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan Pancasila sebagai nilai utama. Nah, di dalam RPS kita memang pertemuan keempat dan kelima itu kita akan mencoba membahas Pancasila sebagai nilai utama. Baik, mahasiswa atau teman-teman, kita akan mulai di sub pokok bahasanya. Adapun sub pokok bahasanya ada 6, yaitu yang pertama adalah nilai, yang kedua ciri-ciri nilai, yang ketiga adalah macam nilai, yang keempat adalah Pancasila sebagai sumber nilai, yang kelima adalah nilai Pancasila sebagai sumber norma etik, dan yang keenam adalah Pancasila sebagai sistem etika. Dari keenam sub pokok bahasan ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah nilai. Nah, kalau kita berbicara nilai, pasti teman-teman atau saudara-saudari sekalian pernah mendengar bahwa nilai itu adalah sesuatu hal yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, kemudian berguna bagi manusia. Jadi nilai itu dikatakan sesuatu yang berharga atau berguna. Ketika sesuatu itu tidak dikatakan berharga atau berguna, maka bisa saja diklaim atau bisa saja dijudge sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Jadi itu. Kemudian bergunanya di sini adalah bagi manusia. Jadi nilai itu sasarannya adalah berguna bagi manusia. Kemudian yang kedua adalah nilai dasar Pancasila tidak berubah dan tidak boleh diubah. Jadi nilai dasar ketika kita membahas terkait dengan Pancasila itu sendiri, kita kaitkan dengan nilai itu dengan Pancasila, maka ada dua penekanan. Yang pertama adalah tidak boleh berubah dan tidak boleh diubah. Jadi nilai dasar Pancasila itu nilai dasarnya ada 5. Sebentar saya akan jelaskan. Nilai dasar Pancasila tidak boleh berubah dan tidak boleh diubah. Jadi itulah nilai. Kemudian ciri-ciri nilai. Ciri-ciri nilai adalah yang pertama itu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Jadi nilai ini tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Kita akan senantiasa berhadapan dengan yang namanya nilai. Ketika kita dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, maka di situ akan muncul nilai. Kita akan dinilai bagaimana sikap kita, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana perbuatan kita, dan lain sebagainya. Jadi merupakan sesuatu hal yang realitas dan ada dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua adalah bersifat normatif. Jadi ciri-ciri dari nilai ini bersifat normatif, ada harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal. Jadi bersifat normatif. Bersifat normatif maksudnya di sini adalah ada harapan, cita-cita, dan suatu keharusan. Jadi dari bersifat normatifnya itu, maka nilai memiliki sifat ideal. Terkadang kita mengatakan bahwa secara normatifnya berarti idealnya, secara aturannya seperti ini, tapi yang terjadi di lapangan beda. Inilah yang dimaksud secara bersifat normatif. Itulah nilai. Nilai itu normatif. Bahwa ketika kita menginginkan sesuatu hal yang baik, menginginkan sesuatu hal yang berkualitas, maka lakukanlah dengan kualitas. Maka lakukanlah dengan mengharapkan mutu yang baik. Inilah dikatakan sebagai bersifat normatif. Kemudian yang ketiga adalah sebagai motivator, dan manusia adalah pendukung nilai. Sebagai motivator, penyemangat. Nilai itu dijadikan sebagai penyemangat. Kenapa? Karena saya sampaikan tadi di awal bahwa ketika kita ingin selesai menjadi mahasiswa atau sarjana yang berkualitas, maka kita pasti akan menuntut yang namanya nilai. Bagaimana nilai kita baik secara akademik maupun secara non akademik. Nah, disitulah kita akan berkualitas. Jadi dijadikan sebagai motivasi, dijadikan sebagai motivator bahwa nilai itu itulah pendorong saya untuk menjadi manusia yang berkualitas. Ketika saya mempunyai nilai yang baik, ketika saya bernilai di mata orang lain, ketika saya bernilai di sisi orang lain, maka saya akan menjadi manusia yang berkualitas. Jadi dijadikan sebagai motivator. Jadi nilai itu dijadikan sebagai motivator. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam nilai. Macam-macam nilai ini ada 3. Yang pertama adalah nilai logika, yang kedua adalah nilai estetika, dan yang ketiga adalah nilai etika atau moral. Yang mana itu nilai logika? Nilai logika adalah nilai benar atau salah. Jadi nilai logika itu adalah menekankan 2 hal, benar atau salah.
Jadi kita akan dikatakan mempunyai logika yang benar ketika kita menyampaikan sesuai dengan kenyataan, ketika kita menyampaikan sesuai dengan fakta. Nah, kita akan dijudge sebagai seseorang yang mempunyai nilai logika yang salah ketika kita tidak menyampaikan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Maka disitulah kita akan dinilai sebagai nilai logika yang salah, karena ada dua hal, benar atau salah. Itulah nilai logika. Ketika logika kita sudah benar, maka kita akan dikatakan ini sudah tepat. Tapi ketika di sisi lain atau sebaliknya kita menyampaikan sesuatu hal yang salah, maka tetap dikatakan sebagai nilai logika, tapi nilai logikanya adalah salah atau kurang tepat. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai estetika. Nilai estetika di sini adalah terkait dengan nilai indah atau tidak indah. Jadi estetika itu mengandung dua makna, indah atau tidak indah. Contoh kecilnya adalah saya bercerita, saya menyampaikan argumentasi. Ketika Anda dihadapkan pada posisi untuk menilai saya dari segi nilai estetikanya, maka Anda akan memperhatikan bagaimana saya menyampaikannya. Apakah indah atau tidak indah? Apakah menarik atau tidak menarik? Nah, disitulah Anda bisa menilai. Makanya sekali lagi dalam kehidupan kita sebagai makhluk hidup atau sebagai manusia, kita tidak akan terlepas dari yang namanya nilai. Baik itu nilai logika, nilai estetika, dan yang ketiga adalah nilai etika dan moral. Di sini penekanannya juga ada dua, antara baik dan buruk. Kita akan menilai seseorang etikanya atau moralnya baik ketika seseorang itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ataupun yang berguna untuk dirinya sendiri dan berguna untuk orang lain. Maka disitulah kita akan menilai seseorang nilai etika dan moralnya baik. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, maka kita akan menilainya seperti atau kita akan menilainya dengan etika atau moralnya buruk. Jadi itulah macam nilai, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai sumber nilai. Di sini ada 5 indikator. Indikator yang pertama adalah nilai ketuhanan, yang kedua adalah nilai kemanusiaan, yang ketiga adalah nilai persatuan, yang keempat adalah nilai kerakyatan, dan yang kelima adalah nilai keadilan. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan tercantum atau termuat di dalam Pancasila sila pertama, yang mana ketuhanan yang Maha Esa. Di sini pasti hafal semua Pancasila dong. Kalau tidak ya sebagai dasar negara kita, masa kita tidak hafal? Dan kita berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti malulah kita ketika kita tidak menghafal. Paling tidak menghafal. Kalau belum memahami, nah kalau kita sudah hafal, kita sudah baca, maka kita wajib untuk memahaminya. Nah di sini nilai ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita percaya bahwa Tuhan itu hanya satu. Esa. Satu. Ini dibuktikan dalam salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran, dalam hal ini Quran surah Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Kita katakan bahwa Tuhan itu hanya satu, Esa. Nah, inilah nilai ketuhanan. Kemudian yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Kemanusiaan berarti di sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia itu adil dan beradab. Makanya ketika ada yang tidak bersikap adil di sini, maka perlu untuk melakukan sesuatu hal supaya bisa bersikap adil. Entah itu adil terhadap dirinya sendiri atau adil terhadap orang-orang di sekitarnya. Jadi perlu dipahami, kita harus adil terhadap diri kita sendiri. Jangan zolimi diri kita, karena kita tidak jalankan nilai kemanusiaan yang ada dalam nilai itu Pancasila itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah nilai persatuan. Nilai persatuan dalam sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Berarti kita diharapkan untuk bersatu. Bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini kita berbeda-beda suku, kemudian kita berbeda pandangan, kita berbeda pendapat, berbeda segala sesuatunya, tapi kita tetap diikat dalam satu bingkai. Dalam hal ini Bhinneka Tunggal Ika.
Jadi kita berbeda tapi tetap satu. Kemudian yang keempat adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan tercantum dalam sila keempat di Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita ini sebagai rakyat dipimpin oleh satu orang, kemudian ketika kita punya masalah ataupun ada yang ingin kita capai, maka kita akan bermusyawarah untuk mencapai yang namanya mufakat. Jadi kita bermusyawarah untuk mufakat, baik untuk menyelesaikan masalah maupun untuk mewujudkan sesuatu hal yang ingin kita capai, baik di dalam kehidupan sehari-hari kita maupun secara umum di negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kelima adalah nilai keadilan. Jadi nilai keadilan ini Pancasila sebagai sumber nilai keadilannya adalah bagaimana tercantum di dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita diharapkan untuk mendapatkan keadilan sosial. Walaupun kenyataannya sekarang Anda bisa lihat sendiri bagaimana, atau apakah Anda sekarang merasakan yang namanya adil atau tidak, itu tergantung dari bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan-kebijakan yang ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah nilai Pancasila sebagai sumber norma hukum. Jadi ada dua. Yang pertama adalah Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau dalam hal ini grand norm, dan sebagai norma fundamental negara, state fundamental norm. Jadi ada dua dalam hal ini, grand norm dan state fundamental norm. Jadi sebagai norma fundamental negara dan Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai Pancasila dikabarkan dalam berbagai persatuan, peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Nilai Pancasila menjadi sumber norma etik. Jadi nilai Pancasila ini menjadi sumber norma etik. Ada 5: etika sosial budaya, etika pemerintahan dan politik, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, dan etika keilmuan dan disiplin kehidupan. Jadi nilai Pancasila ini dijadikan sebagai sumber norma etik di dalam sosial budaya, pemerintahan dan politik, ekonomi dan bisnis, penegakan hukum yang berkeadilan, dan keilmuan dan disiplin kehidupan. Nah, dari semua itu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Jadi, nilai itu adalah merupakan sesuatu hal yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Jadi, saya ingin ulang tadi bahwa nilai itu dikatakan sebagai sesuatu hal yang bermutu. Kita bisa lihat dalam hal ini kita bisa dikatakan bernilai ketika kita menunjukkan kualitas-kualitas. Dalam hal ini kualitas diri kita, ya. Kemudian yang kedua adalah Pancasila bercirikan sifat nilai. Jadi Pancasila tidak bisa keluar atau tidak bisa terhindar dari yang namanya nilai atau sifat nilai itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah Pancasila memiliki 5 nilai dasar yang fundamental. Tadi sudah dijelaskan, mulai dari ketuhanan, yang nilai ketuhanan, kemudian nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kemudian Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama itu Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem yang baik di negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Pancasila merupakan kesatuan yang majemuk tunggal. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila lainnya. Jadi itulah majemuk tunggal. Dikatakan majemuk tunggal dalam hal ini setiap sila tidak dapat berdiri sendiri atau terlepas dari sila lainnya. Itulah dikatakan majemuk tunggal. Oke, inilah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini atau materi kali ini. Semoga dapat dipahami, dan untuk selanjutnya saya akan sampaikan di Google Classroom informasi-informasi terkait dengan apa yang harus Anda lakukan sebagai mahasiswa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.